Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 165. Untuk benar-benar berani mencuri obat ilahi saya, apakah Anda semua lupa apa yang terjadi pada leluhur Anda? Monyet emas ini sangat sombong. Itu mengarahkan tombak pertempuran emasnya ke depan dan menghadapi pihak lawan. Monyet sialan, serahkan hidupmu. Cahaya berapi-api meluap ke langit, dan Mang Ox yang sepenuhnya merah bergegas. Magma melonjak, dan di mana-mana diinjak berubah menjadi cairan merah mendidih, menaikkan suhu ke tingkat yang sangat tinggi. Mang Ox tidak cukup baik untuk menjadi lawanku. Seekor sapi kecil sepertimu bahkan ingin membalikkan angin dan ombak? Kamu tidak akan mengejar makhluk berdarah murni, dan alih-alih memperhatikanku, kamu benar-benar memilih jalan kematian. Kemarahan monyet ilahi meledak. Cahaya keemasan meluap dari tubuhnya ke empat arah, dan dengan satu lompatan, ia langsung naik beberapa ratus hang ke udara. Itu menggunakan tombak pertempuran emas seperti tongkat besar dan meronta-ronta ke bawah. Dengan suara dong, magma merah tua di tanah melonjak seperti gelombang besar, naik beberapa ratus hang ke udara. Tombak pertempuran emas dihancurkan dengan suara kengkiang menjadi pisau merah. Sapi iblis berubah bentuk dan berdiri dalam bentuk manusia. Dengan pisau raksasa berwarna darah di tangannya, itu bertabrakan dengan keras dengan monyet ilahi. Namun, itu benar-benar dipaksa mundur. Setelah batuk darah terus-menerus, ia berteriak, "Tunggu apa lagi? Kalahkan monyet itu dan 4 batang obat suci di tepi danau spiritual tanah suci akan menjadi milik kita." Di langit, cahaya ilahi berwarna pelangi berkedip. Seekor merak besar menukik ke bawah menuju kedalaman pegunungan. Itu tidak berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi langsung bergegas menuju danau spiritual untuk mengambil obat ilahi. "Bangkit!" Monyet itu berteriak keras, dan dengan suara hong, tombak itu jatuh. Ekspresi Mang Ox merah berubah, karena dibiarkan tanpa pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Akibatnya, monyet ilahi dapat meminjam kekuatan ini untuk terbang ke udara. Itu duduk di atas burung raksasa berwarna-warni dan mengejar merak pelangi. Setelah suara gemuruh yang keras, sapi Mang meraung dengan keras. Bumi di bawah kakinya retak, dan pada saat yang sama, magma melonjak seperti gelombang besar, menutupi tubuhnya. Itu terus mundur sementara darah menetes dari mulutnya. "Monyet, kamu terlalu sombong. Saat itu, Anda membunuh begitu banyak leluhur kami dan mengambil obat ilahi tanpa meninggalkan satu batang pun. Setelah bertingkah seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak takut semua raja mengejarmu?" teriak merak pelangi. Itu membuka mulutnya dan meludahkan jejak yang berharga. Itu beredar dengan simbol saat terbang. Yang lemah akan mengabdi dan yang kuat akan memerintah. Selalu seperti ini, dan jika aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah dimakan oleh makhluk lain sejak lama. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Tubuh monyet emas itu tidak besar, tetapi mengesankan dan berani. Tombak pertempuran emas di tangannya menusuk ke depan, menyebabkan banyak cahaya keemasan meledak. Dengan suara kiang, percikan terbang kemana-mana dan cahaya warna-warni ilahi melonjak. Jejak berharga itu terbalik saat terbang keluar, terus bertambah besar ukurannya. Akhirnya, itu menghancurkan sebidang pegunungan, memancarkan hamparan warna keberuntungan. "Membunuh!" Di kejauhan, peng besar emas terbang. Saat ia melebarkan sayapnya untuk terbang ke langit, tubuhnya yang besar dapat terlihat dengan jelas. Tubuhnya yang kokoh dan garang memancarkan cahaya keemasan yang terang dan gemerlap karena secara langsung menggunakan sayap ilahi untuk menyapu. Dengan suara honglong, seluruh langit dan bumi tampak seperti akan hancur. Fisiknya kuat dan tak tertandingi.
Saat melihat monyet itu, rasanya seperti sedang melihat semut. Hou! Monyet emas mengeluarkan raungan dan melompat dari burung raksasa warna-warni. Tubuhnya dengan cepat tumbuh besar, dan itu tampak seperti gunung emas saat berdiri di dalam wilayah pegunungan. Jenis aura dan kekuatan ini benar-benar mengejutkan semua raja dengan kaku. Mereka semua mulai merasa agak takut dan kesal. Monyet itu sangat ilahi dan berani. Sebuah tinju menghantam sayap Peng yang agung, menyebabkan cahaya ilahi keemasan meledak. Suara honglong terdengar di antara dua individu, menciptakan angin kencang yang melanda gunung dan sungai. Reruntuhan dan pecahan kayu semuanya berputar-putar. Itu seperti angin puting beliung, menyebabkan pasir beterbangan dan batu-batu berguling. Seluruh pegunungan ini berada dalam kekacauan total karena mulai bergetar hebat. Tubuh Golden Winged Peng adalah tirani, namun, setelah kera dewa menggunakan metodenya yang berharga, ia menjadi sama tinggi dan kuatnya. Kekuatan tempurnya tidak tertandingi, dan tidak mungkin untuk dilawan. Sangat kuat. Di kejauhan, burung merah besar menarik lehernya. Kedua raksasa ini terlalu kuat, dan alam kultivasi mereka jauh melampaui miliknya. Itulah hukum surgawi dan bumi. Mata besar si kecil bersinar saat dia menatap tubuh fisik monyet yang kuat. Berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, sayang sekali. Simbol dalam Hairy Ball 1 dihancurkan, jika tidak, pemahaman saya akan lebih mendalam, memungkinkan saya untuk memahami lebih banyak. Dengan suara Weng, Peng bersayap emas yang agung berputar-putar sebelum menukik sekali lagi. Itu meludahkan pedang ilahi emas yang beredar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, dan menembakkannya ke arah monyet. Monyet ilahi mencibir. Dengan tombak pertempuran yang ukurannya sama, ia berlari ke depan. Simbol meletus di mana-mana, ini adalah konfrontasi yang membawa kekuatan Dao dan hukum. Dang! Suara logam yang tajam dan jernih mengguncang tubuh semua orang sampai mereka mulai bergoyang maju mundur. Cahaya warna-warni ilahi melesat ke segala arah karena kedua artefak berharga memancarkan cahaya. Semua jenis simbol misterius terpancar, dan selain itu, kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh pegunungan bergetar, membuat banyak daun pohon hancur. Monyet itu memamerkan taringnya, memperlihatkan seteguk gigi putih salju yang ganas. Itu menginjak tanah dan langsung melayang ke langit. Mengacungkan tombak pertempuran di tangannya, itu menabrak lawan di depannya. Sementara itu, setelah menahan benturan yang hebat, Peng bersayap emas yang agung menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci. Itu hampir kehilangan kendali atas pedang suci emas, dan dikirim terbang bersama pemiliknya keluar. Setelah melihat monyet ilahi menindaklanjuti dengan serangan lain, itu tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan. Sayapnya bergerak, mengaktifkan simbol primitifnya. Berubah menjadi roda yang menyala, itu dibebankan ke bawah. Peng yang hebat batuk darah, dan tubuhnya terbang keluar. Cahaya dingin menembus mata monyet surgawi, dan dengan cepat menyusut. Itu jatuh di atas burung raksasa warna-warni dan memandang dengan jijik ke segala arah. Tiba-tiba, seberkas angin hitam menyapu. Ahou muncul, dan tubuhnya sepenuhnya hitam pekat. Simbol terpancar saat melayang ke langit untuk membunuh monyet. Tidak ada dari kalian yang layak menjadi lawanku. Kecuali orang tua yang sudah diambang kematian itu datang, jangan pernah berpikir untuk mencoba. Monyet ilahi dengan dingin tertawa. Itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan desisan, memuntahkan badai berwarna emas. Anginnya tajam seperti bilah, membelah punggung gunung di depannya. Hou hitam meraung, dan seluruh tubuhnya kesakitan saat bekas luka berdarah muncul di tubuhnya. Cahaya hitam yang dilepaskannya juga mengenai tubuh kera, namun, itu tidak menimbulkan cedera. Kamu berani! Monyet surgawi meraung, dan saat mengendarai burung raksasa warna-warni, ia bergegas menuju tanah murni.
itu sangat marah, dan tombak pertempurannya seperti kincir angin saat ia membunuh ke arah Rainbow Peacok. Suara kengkiang tak henti-hentinya terdengar saat burung merak raksasa itu melepaskan hamparan bulunya. Cahaya berwarna pelangi melesat keluar beruntun, dan itu semua adalah bulunya. Mereka berubah menjadi pedang suci saat mereka menebas, jatuh di depan tubuh monyet dan burung raksasa warna-warni. Monyet ilahi dengan marah meraung. Seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya yang berharga, melindungi dirinya sendiri dan tunggangannya. Tirai cahaya yang sangat besar dibangun, menghalangi semua pedang ilahi bulu yang masuk. Membunuh! Setelah itu, dia menusukkan tombaknya. Ujung tombak menjadi dihiasi dengan bintang-bintang, seolah-olah lautan bintang bergerak. Serangan yang kuat ini benar-benar membawa serta citra Bima Sakti yang jatuh. Dengan suara pu, banyak bulu hancur. Rainbow Peacok mengingat jejak berharga seukuran gunung dan memblokir tombak. Namun, itu masih terguncang ke titik di mana ia mengeluarkan banyak darah. Semuanya, kita harus naik bersama. Abaikan obat ilahi untuk saat ini, karena jika monyet tidak mati, bahkan surga tidak akan dapat mentolerirnya. Apakah Anda semua lupa bagaimana itu membunuh nenek moyang kita? Makhluk yang seluruhnya berwarna putih perak yang tubuhnya dipenuhi duri bergegas mendekat. Itu memiliki kepala naga banjir, tubuh landak, dan ekor buaya. Itu adalah binatang duri yang ganas. Jelas bahwa ini adalah keturunan archaik yang sangat tua yang sangat kuat hingga ekstrim. Pedang terbang perak ditembakkan dari seluruh tubuhnya untuk memblokir dan membunuh monyet. Dengan aumannya, Golden Winged Peng, Rainbow Peacok, Black Hawk, Mang Ox dan raja-raja lainnya berkumpul dan datang. Mereka saat ini melakukan pertempuran kelompok melawan monyet ilahi, ingin membunuhnya bersama. Wilayah ini segera mulai mendidih. Pertempuran yang satu ini membuat langit dan bumi kehilangan cahaya, dan menyebabkan matahari dan bulan kehilangan warna. Pegunungan bergetar, dan bencana besar tiba. Makhluk-makhluk ini terlalu kuat, terutama monyet ilahi. Semakin dia bertarung, semakin berani dia menjadi. Itu tidak memiliki rasa takut, seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Terlalu kuat. Bagaimanapun, monyet ini menakutkan. Jika itu benar-benar memberikan semua yang dimilikinya ke dalam pertarungan ini dan bertarung dengan nyawanya di telepon, itu akan menjadi lebih kuat daripada seorang kaisar yang berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Seorang individu terbatas di samping Huo Ling-er berkata. Putri negara api menganggukkan kepalanya. Monyet ilahi ini adalah keturunan campuran, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kultivasinya secara bertahap tumbuh lebih dalam. Sekarang, itu benar-benar mencapai tingkat yang hebat, dan merupakan makhluk yang layak ditentang oleh kaisar manusia secara pribadi. Mereka menyusup ke tanah murni dan bergerak. Singa berkepala 9 dengan hati-hati mengamati Bifang, naga bertanduk, dan seluruh kelompok mereka selama ini. Itu tidak penting. Monyet-monyet lain juga tidak mudah dihadapi. Batu nakal itu berbicara. Benar saja, ketika sekelompok ahli masuk, sekelompok monyet emas menjadi khawatir. Tanah berkedip dengan simbol, dan batasan memancarkan cahaya. Puluhan menjadi ratusan saat monyet-monyet itu menyerbu bersama. Mengapa monyet-monyet ini begitu kuat? Si kecil terkejut. Di dalam kelompok monyet, secara mengejutkan tidak ada satupun anggota yang lemah. Mereka berteriak dengan suara awau dan memperlihatkan gigi mereka yang garang. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat mereka mengelilingi para penyusup. Secara khusus, kekuatan bertarung setiap pemimpin sangat mencengangkan. Makhluk berdarah murni itu dikejar-kejar sampai ketakutan, karena tingkat kultivasi kera-kera itu melebihi kemampuan mereka. Tepat pada saat itu, pohon catail iblis mulai bergerak, dan kupu-kupu iblis retak serta Shi muncul. Mereka mulai menyerang dengan kejam ke dalam kelompok monyet,
karena mereka juga ingin merebut 4 batang kecil obat ilahi. Dengan suara syua, cahaya ungu berkedip. Gadis berambut ungu itu bergerak, dan di tangannya ada tanduk emas. Dengan pukulan ringan, seluruh formasi simbol dibuang, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Di kejauhan, murid monyet ilahi itu dingin. Itu bertarung dengan semua orang sambil mengawasi tanah murni. Senyum kejam bisa dilihat dari bibirnya. Makhluk berdarah murni, aku suka. Makhluk yang bertarung dengannya bahkan lebih terkejut. Jika mereka mampu membunuh monyet ini, maka panen hari ini akan terlalu besar. Selain 4 batang obat ilahi, ada juga naga bertanduk, sehujian, dan lainnya. Ini hanyalah bujukan yang tak tertahankan. Beberapa lusin stolon bergegas seperti naga tak bertanduk. Semuanya memancarkan cahaya warna-warni merah, mengunci monyet. Pohon kuno darah besi juga muncul, dan juga ingin merebut obat ilahi. Sebagai hasilnya, ia bergerak melawan kera dewa. Kita juga harus bergerak. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Kami akan mengambil keuntungan dari krisis ini, saran Divine Strike Stone. Semua kelompok setuju. Si kecil sudah mengeluarkan kantong surga dan bumi sebagai persiapan mengumpulkan harta karun kapan saja. Huo Ling-er anggun dan elegan, dan benar-benar cantik. Dia secara pribadi mengarahkan selimut ilahi yang disempurnakan dari kulit binatang. Tanpa kata-kata dan tidak komunikatif, mereka memasuki tanah suci tanpa terdeteksi. Tepat pada saat ini, serigala kecil di Putri Negara Api menjadi gelisah. Itu terus berjuang dan bergerak sebelum akhirnya melompat ke tubuh si kecil. Menangguhkan dirinya dari tubuhnya seperti koala, ia terus-menerus bernapas masuk dan keluar. Setelah itu, ia menarik rambut bocah iblis itu, menunjuk ke suatu arah. Daerah itu dekat dengan danau spiritual, dan ada hamparan pepohonan kuno. Mereka semua sangat tinggi, dan cahaya bersinar dari tubuh pohon. Itu melahirkan obat spiritual yang menyerupai kepala monyet. Singa Mane 2. Huo Ling-er tercengang. Semua jamur ini bersinar. Mereka tumbuh di batang pohon, dan semuanya berkilau dan tembus cahaya. Saat memancarkan esensi spiritual, ada lebih dari 10 jumlahnya, semuanya sangat cantik. Rumor mengatakan bahwa itu adalah kelezatan langka yang setara dengan sup kepala singa dan tulang harimau. Setelah disempurnakan menjadi obat yang berharga, saya percaya surai singa akan menjadi sangat lezat. Mata si kecil tertuju pada mereka saat dia dengan cepat menyeka air liurnya. Kalian semua menunggu di sini. Aku akan pergi dan mengumpulkannya. Pria kecil itu melompat dari permadani ilahi dan dengan hati-hati berjalan mendekat. Pohon-pohon kuno tumbuh lebat, dan karena selimut surgawi agak besar, tidak mungkin bagi mereka yang lain untuk melakukan perjalanan sedalam itu. Tanpa mengkhawatirkan musuh, dia langsung tiba di depan pohon-pohon kuno ini. Dia sangat senang dan akan memilih mereka. Namun, serigala kecil itu, sebaliknya, tampak agak cemas. Itu menghentikannya, apalagi melompat ke tanah untuk menggali bagian dari batang pohon tua. Dengan suara hong, serigala kecil itu dikirim terbang. Batang pohon tua yang tebal itu bersinar, memperlihatkan simbol-simbol yang menakutkan. Serigala kecil itu menjadi khawatir, mengisyaratkan agar si kecil segera bergerak. Sepertinya ada semacam benda tak ternilai di dalam batang pohon. Itu bahkan tidak bertindak seperti ini ketika melihat pohon persik abadi. Si kecil tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengeluarkan pedang yang patah, menebas keluar. Simbol-simbol di tubuh pohon itu langsung hancur. Setelah itu, dia menabrak pohon kuno, hanya untuk menemukan bahwa itu membuat suara hampa. Dia menggunakan pedang patah untuk memotong lubang kecil. Segera, gelombang aroma yang kuat meluap, membuat orang merasa sedikit mabuk.
Dewa muda itu segera melebarkan matanya dan menjadi sangat bahagia. Ketika si kecil melihat ini, dia langsung memperbesar lubang di pohon. Akibatnya, cahaya warna-warni yang padat mengalir keluar dan aroma yang kuat menyerang lubang hidungnya. Itu berubah menjadi cahaya ilahi dan menenggelamkan area ini. Lubang di pohon itu penuh dengan cairan. Itu berkilau dan transparan seperti anggur yang luar biasa. Aromanya membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang mabuk. Jus iblis kecil. Ini adalah jenis obat berharga yang luar biasa. Dari atas selimut ilahi, Huo Ling'er melebarkan matanya karena keterkejutan yang tak tertandingi. Si kecil sudah mengeluarkan kantong surga dan bumi pada saat-saat pertama, mengubahnya menjadi tirai surgawi untuk mengisolasi area ini. Dia takut aroma yang kaya akan mengejutkan makhluk lain. Apakah ini sejenis anggur? Sepertinya sesuatu yang rasanya sangat enak. Dia tidak tahu nilai anggur setan kecil, dan sambil bersandar di pohon, dia minum seteguk kecil. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah langit berputar dan bumi berputar, hampir menjadi mabuk sepenuhnya. Selain itu, aroma membanjiri tubuhnya, membuat sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-porinya. Efek obat yang begitu kuat. Si kecil terkejut. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa dari banyak obat-obatan yang berharga, misalnya anggrek merah, teratai giok hitam, ginseng giok salju, anggur naga banjir merah, dan lain-lain. Mereka semua sangat kuat. Ini dibuat dari obat-obatan roh? Pria kecil itu menatap dengan mata terbelalak. Dia merasa hatinya bergetar, karena ini jelas merupakan harta yang benar-benar tak ternilai dan langka. Masih ada rasa buah persik sebagian. Dia mengenali rasanya, dan mau tidak mau melihat ke arah pohon persik yang tidak bermoral di kejauhan. Mungkinkah anggur setan kecil memiliki beberapa buah persik abadi perak di dalamnya? Ini benar-benar bernilai jumlah yang menakutkan. Si kecil percaya bahwa dia akan segera dapat menembus bagian surgawi ke-9. Itu akan sangat bermanfaat untuk tubuhnya, dan siapa tahu, itu bahkan mungkin bisa memulihkan sedikit dari Supreme Being Bone. Cairan dari lubang pohon ini tidak kalah dengan keempat pohon persik abadi itu. Itu benar-benar kesempatan yang sulit dibayangkan. 1. Monyet yang hanya suka makan dari dulu. 2. Secara harfiah disebut jamur kepala monyet dalam bahasa Cina. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.